Selamat datang semuanya, saya Madi Parindra dan Septiadi, seorang siswa di SMA Negeri 1 Tabanan, di kelas 1294 nomor absen 26. Saat membicarakan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, satu kasus yang langsung keluar di pikiran saya, yaitu pada tahun 2015 lalu terjadi sebuah kasus pembunuhan seorang anak oleh ibu angkatnya sendiri yang terjadi di Bali dan sangat menggemparkan Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kronologi serta beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kasus ini, dan akhirnya saya akan memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah kasus yang serupa terjadi kembali. Silahkan disimak video ini mengenai hilangnya Angeline. Bagian pertama, Angeline, proses adopsi. Lahir pada 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai putri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Ahmad Roshidi. Ketika dilahirkan, orang tua Angeline tidak sanggup melunasi biaya persalinannya. Saat sedang mengalami kesulitan inilah, kedua orang tua ini diperkenalkan oleh temannya kepada Margaret Christina Megawe yang berniat untuk melunasi biaya tersebut dan mengadopsi anak yang dilahirkan. Keluarga angkat. Angeline diterima keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Ia punya dua kakak angkat, yaitu Yvonne Caroline Megawe, 43 tahun, dan Christina Terry Megawe, 34 tahun. Angeline tumbuh sebagai anak ceria yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Margaret. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal, diantaranya ke Pekanbaru, Bekasi, dan Bali. Ayah angkat Angeline, Douglas, dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Namun kemudian Douglas meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008. Bagian kedua, hilang. Beredarnya berita. 17 Mei 2015, kakak angkat Angeline, Christina dan Yvonne mengumumkan hilangnya Angeline pada laman Facebook berjudul Find Angeline, Bali's Missing Child. Mereka memasang sejumlah foto bocah yang senyumnya tampak ceria itu. Keduanya juga mengajak masyarakat ikut mencari Angeline. Masyarakat, dari artis hingga pejabat, geger ikut membantu pencarian bocah malam tersebut. Laporan. 18 Mei 2015, 3 hari setelah menghilang, keluarga melapor ke kepolisian sektor Denpasar Timur. Polisi memeriksa sejumlah saksi, yaitu Margaret, Agustai, yaitu pembantu sekaligus penjaga rumah, dan seorang penghuni kontrakan milik Margaret bernama Susian. Polda Bali memperluas pencarian di seluruh Kabupaten Bali, Banyuwangi, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka juga memeriksa rumah Margaret 3 kali. Pemeriksaan pertama dan kedua selalu dihalangi pemilik rumah. Kunjungan. 24 Mei 2015, Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengunjungi rumah Margaret pada malam hari. Aris menengok kamar tidur Margaret yang juga sering dipakai Angeline. Menurut Aris, rumah itu tidak layak huni karena acak-acakan, kotor, dan bau kotoran hewan. Margaret melihara puluhan anjing dan ayam di rumahnya. 5-6 Juni 2015, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise, mengunjungi rumah Margaret dalam kesempatan berbeda. Namun kedatangan keduanya ditolak keluarga. 9 Juni 2015, guru SD Negeri 12 Sanur Bali tempat Angeline bersekolah menggelar sembahyang di depan kuda penyimpangan Batu Bolong depan rumah Angeline. Persembahyangan digelar untuk meminta petunjuk paranormal. Ditemukan. 10 Juni 2015, polisi menemukan jasad Angeline di pekarangan rumah Margaret. Angeline ditemukan kubur pada kedalaman setengah meter dengan pakaian lengkap dan tangan membentuk boneka. Tubuhnya dililit spray dan tali. Kasus hukum. Setelah ditemukannya jasad Angeline, kepolisian Resort Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap 7 orang, yaitu Margaret, Yvonne dan Christina, Agustai, 2 penghuni kos, dan petugas keamanan, yaitu satpam yang bernama Dewa Ketutaka. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, polisi menetapkan Agustai Hamba Mai sebagai tersangka pembunuh Angeline, yang mengakui telah membunuh dan perkosa Angeline pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13 WITA. Tepat pada hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian menguburkan jasadnya di belakang rumah majikannya itu pada pukul 20 WITA. Pada tanggal 28 Juni 2015, Margaret ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut berdasarkan 3 alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik Rumah Sakit Sanglah, dan hasil olah TKP oleh tim forensik Polresta Denpasar. Atas kasus ini, jaksa penuntut umum menuntut Agustai dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada Selasa 6 Februari 2016. Agustai tidak didakwa sebagai pembunuh Angeline, tapi melakukan pembiayaan yang menyebabkan meninggalnya Angeline. 2 hari berselang, Margaret dituntut dengan penjara seumur hidup. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margaret menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif. Sehingga pada 29 Februari 2016, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margaret.
Pada hari yang sama, hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agus Tarip. Analisis kasus. Saya sangat yakin bahwa kasus ini sangat bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang saya ketahui adalah pasal 28 UUD 1945. Makna yang terkandung dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh dan mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya. Saran solusi. Pada saat saya melakukan analisis terhadap kasus ini, ada satu hal yang saya sayangkan berkaitan dengan kejadian bersangkutan, yaitu kurangnya informasi yang bisa saya dapatkan mengenai perundang-undangan yang jelas untuk mengatur tentang bagaimana ketentuan pembagian kekayaan dan warisan terhadap anak angkat. Bahkan, setelah 5 tahun, kasus Angelin ini masih sangat minim informasi yang bisa saya kumpulkan melalui internet mengenai perundangan yang berkaitan. Mengapa saya menyayangkan hal tersebut? Karena, seperti yang telah saya bahas sebelumnya, bahwa mengutip dari beberapa sumber, Angelin dikatakan menerima 40% dari kekayaan sang ayah angkat. Nah, di sini saya juga berpikir, apakah memang seorang anak angkat dapat menerima sebagian besar dari kekayaan orang tua angkatnya? Mengingat dia juga memiliki 2 orang anak kandung dan seorang istri yang masih hidup. Apakah karena adanya ketidaksetaraan hak yang diterima memicu kasus ini? Bisa saja iya. Sehingga, saran yang dapat saya berikan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama terulang kembali adalah memperjelas informasi mengenai peraturan dalam pembagian warisan terhadap anak angkat, yang mungkin bisa dilakukan dengan cara mengedukasi pasangan yang akan mengadopsi seorang anak agar paham betul. Kemudian, sosialisasi mengenai hal ini mungkin bisa lebih ditingkatkan, karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, agak sulit untuk menemukan informasi terkait. Sekian analisis yang bisa saya berikan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu pembunuhan Angelin. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin saran, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.